Ya, baik kita satukan hati kita di dalam doa untuk firman Tuhan pada siang hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur Tuhan untuk pada siang hari ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini semakin hari ini kami dibentuk untuk melakukan apa yang kami nikmati bersama-sama. Biarlah kami bersekutu tempat ini untuk saya juga akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kami lepas pribadi. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah kekal sampai selama-lamanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya berdiri saja biar ini ya, saya berdiri saja. Saya tidak pakai kursi. Saya tidak Oke, kita buka kitab Roma pasal yang ke-12. Ya, kitab Roma pasal ke-12. Ayat ini seringkali kita baca di dalam persembahan dalam kita di suatu persekutuan ya. Kita baca bersama-sama ya. Saya jemput Bapak Ibu semua untuk bangkit berdiri. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemuliaan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu sendiri serupa dengan dunia ini, tetapi perbaharuan oleh budimu sehingga kamu mendapat membedakan manakah yang kenal Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Demikianlah firman Tuhan kita pada kesempatan siang hari ini. Jemaat terkasih Tuhan kita Yesus Kristus, saya memberikan tema adalah persembahan. Ya, tema kita adalah persembahan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam bagian firman Tuhan ini, kalau kita memberikan secara persembahan, ya, persembahan atau dengan harta, kalau kita dengan sesuatu persembahan, kalau kita berikan dengan harta, Bapak Ibu ya, kalau harta kita seberapa yang kita berikan kepada Tuhan. Kalau kita yang berikan kepada Tuhan, mungkin saya berpikir secara yang luar biasa dengan pemikiran saya dalam persembahan itu yang baik adalah kita persembahkan jiwa dan tubuh kita kepada Tuhan. Kalau kita dengan hidup yang kudus dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Ada yang bilang hidupnya kudus ya. Kalau kata pemikiran saya, kalau sesuatu saya belajar di dalam pemahaman kitab saya oleh teman saya sangat merasakan kalau orang bilang kudus ya. Secara kudus itu dalam tanda petik ya. Kudus itu adalah yang semakin kita dengan menikmati yang kita yang sesuatu yang kental sekali ya, kental di dalam kehidupan. Kalau kita memberikan persembahan, katakan di ayatnya yang tadi kita telah baca, karena itu saudara-saudara, demi kemuliaan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu persembahkan tubuhmu sebagai persembahan hidup yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ibadahmu yang sejati. Kalau orang yang kudus,
yang lemah, yang terbatas juga lemah. Secara orang yang berpikir lemah, terbatas Bapak Ibu. Setelah ini setia dan melakukan yang Tuhan sempurnakan pada kita sekalian adalah orang yang menikmati dengan persembahan. Misalnya saya kasih persembahan Bapak Ibu. Persembahannya sampai 1 miliar, 2 miliar, sampai 3 miliar juga. Orang yang sangat lemah, orang miliar itu seringkali yang mengasihi, kasihnya seberapa ke gereja juga harusnya seperti demikian. Secara demikian itu dengan sebuah dalam sesuatu yang pemikiran itu seringkali kita lakukan bersama-sama di dalam kehidupan kita. Setiap hari, hari demi hari. Secara itu yang mereka lakukan. Pasti orang lemah, orang sakit harus dibantu. Bantunya cuma kasihnya cepet, ya. Misalnya cepet ceng lah, orang cengli, orang kata orang Chinese bilang cengli, ya. Kalau orang bilang cengli, misalnya kasih seberapa Bapak Ibu, ya. Membedakan di ayatnya yang berikutnya, ya, yang kedua. Ya, yang kedua berbunyi demikian. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Ya. Sebagai berbuatlah perbaharuan budimu, manakan kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Yang sempurna. Ya. Dengan secara yang sempurna Bapak Ibu Saudara yang kasih, jemaat gereja GPI AI Fatah sangat membantu dalam persembahan. Ya, tidaklah persembahan. Kalau orang memberikan persembahan, saja seberapa persembahan. Kalau seberapa memberikan persembahan, kita persembahkan untuk Tuhan. Hanya berpuasa. Nah, berpuasa, orang kasih puasa, kasihnya goceng, kasihnya ceban. Orang pikir kalau kasih kaucing juga bisa, ya. Orang pikir kalau kasih kaucing. Secara itu yang berpikir saudara, apapun saudara lakukan, setiap persembahan dipakai untuk pelayanan. Kalau hidupnya kudus, pasti bisa. Saya dengar pelayanan saya di persekutuan Sol. Saya ikut persekutuan Sol di Pelajar Bagi Kristus. Ikut persekutuan. Saya dengar khotbah menyampaikan pada saya, apakah dengan rasa kudus itu yang kita mengerti dalam kehidupan perasaan kita, dengan yang kita ada yang naik turun, ya. Bila naik turun saudara, bagaimana dengan pelayanan saya? Pelayanan saya harus pergi. Kami juga tidak siap pelayanan. Kami juga puasa berbagi, beraransemen. Ya, puasa seperti itu yang Tuhan ajarkan. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kita rasakan, saudara? Bagaimanapun yang tidak teringat, sesuatu yang makin banyak dialami dalam pergumulan yang ada di dalam kehidupan sebagai orang yang percaya. Orang percaya melakukan. Orang percaya memahami yang kuat, yang lemah, yang terbatas, yang kuat, yang lemah dan terbatas itu. Secara pola pikir saya,
Saya begitu pola pikir saya pikir pelayanan saya pikir pribadi saya pikir pelayanan sebagai seorang hamba Tuhan, seorang pendeta atau seorang PDP. Saya Hindu. Bahwa kita Hindu menjadi kuat, yang lemah. Bagaimanapun yang tidak lakukan bersama-sama. Di dalam Alkitab kita telah baca. Kita mengabarkan Injil setiap orang yang percaya. Bagaimanapun tidak, bagaimana melemah, bagaimana terbatas, seorang hamba, seorang pendeta, semuanya sama. Bukan kita yang sama memberikan hidup yang kudus. Semuanya kudus itulah. Kalau kita berkenan di hadirat Tuhan, kita berkenan di atas jemaat yang ada di gereja GPIA Batak ini. Bagaimanapun kita berkumpul bersama-sama dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Saya tidak bisa lihat jemaah sekalian. Saya tidak bisa lihat bersatu berkumpul ibadah secara onsite, ibadah secara online. Saya percaya semuanya hadir. Saya pikir semua pelayanan saya, kalau saya bisa menjadi berita Injil setiap jemaat saya, pasti ada orang yang memikirkan sesuatu yang baik, sesuatu yang makin lemah, yang terbatas, itu yang luar biasa. Itu semua yang mungkin terjadi dalam Alkitab kita, yang kita bedakan dari manakah kita beribadah kepada Tuhan. Beribadah kepada Tuhan dengan sukacita, bagaimana kita bergumul. Apapun yang kita lakukan itu adalah sesuatu yang luar biasa. Setiap orang, setiap mereka yang lemah, mereka berpikir sesuatu teologi. Orang pikir teologi itu yang sangat susah sekali ya, sekolah Alkitab itu. Setiap teologi saya memahami dengan suatu keinginan saya pada pengharapan yang kudus. Yang kudus adalah sukacita. Ya, kita setia hadir bersama-sama pada kesempatan sore menjelang malam atau siang hari ini. Saya pemahaman dengan etika saya. Saya pakai etika. Ya, saya pakai etika. Kalau saya pakai pemahaman Alkitab tersebut secara yang luar biasa, itulah mengapa saya berkhotbah seperti ini. Sesuai dengan firman Tuhan, saya katakan, kalau Anda pun yang hadir di dalam persekutuan, di dalam penyembahan, tidaklah sukacita dan damai sejahtera. Apa sebabnya, saudara yang terkasih? Pemulai dari awal ibadah seperti COVID ini, secara etika saya dengan secara yang besar itu, secara memulai dengan keinginan beribadah, bersekutu bersama-sama dengan beribadah lepas pribadi. Orang pribadi ini seringkali kita merasakan demikian, Bapak Ibu Saudara yang terkasih Tuhan. Secara pun yang tak benar, tengah adanya saksi Yehova, saya pikir dengan ajaran benar saya tepat. Kalau ajaran yang nggak benar, ajaran saksi Yehova, saya tidak pakai. Itu adalah ajaran nggak benar, Bapak Ibu. Ajaran nggak benar, ajaran sesat. Kita diperhatikan, hati-hatilah dengan ajaran sesat seperti itu. Kalau orang tidak sesuai dengan firman Tuhan, dengan ajaran sesat, saya tidak pakai dengan ajaran tersebut. Ya, Bapak Ibu,
Yang penting adalah firman. Ya dan amin. Sesuai dengan firman. Kalau orang yang sakit, orang dalam kelemahan tubuh, dalam pergumulan, saya lepaskan di dalam nama Yesus. Amin, saudara. Ya betul, amin. Jangan asal ngomong doang, amin, amin ya. Semuanya hadir pada siang hari ini. Saya amini firman Tuhan. Ketika saya mendengarkan khotbah ini, saya dengar pelayan firman, saya mendengarkan hamba Tuhan, saya seorang pendeta, saya menjadi seorang aktivis, seorang kategori persekutuan ibadah PKW gabungan seperti PKW sebelumnya sebelum pandemi ini. Saya katakan saudara, saya katakan setiap pelayanan saya ambil bagi di dalamnya. Setiap pelayanan itu sangat luar biasa, Bapak Ibu Saudara terkasih. Kalau kita mengajarkan persembahkan hidupmu yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, yang itu yang baik, yang berkenan kehadirat Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan saya ajarkan. Saya tidak pernah pakai kata-kata itu. Kamu pikir seorang pendeta. Setiap pendeta itu pendeta berbagi pelayanan saya bagi pelayanan Kristus, saya bagi pelayanan hamba Tuhan. Saya limpahkan, saya pakai Bapak Ibu. Benar, saya pakai. Orang kata pendeta zaman sekarang ya, banyak ajaran yang benar, ajaran sesat. Ajaran sesat itu dengan kata-kata ajaran tersebut saya lewat. Amin. Saya lewat. Amin. Ketika pelayanan saya tolak. Saya tidak bisa mengkhotbah seperti ini. Kalau saya dalam pemahaman kita, saya pakai pelayanan saya tebus. Saya berikan saya pelayanan seorang, karena saya sudah bisa menyampaikan firman. Kalau saya tidak bisa firman, apa kuncinya, saudara? Saya kuncinya tahu. Saya punya tanda petik. Saya punya kata-kata yang benar di hadapan Tuhan. Saya bertemu dengan saudara saya, teman saya. Namanya siapa namanya tuh yang di J4U itu, siapa namanya ya, lupa ingat namanya. Ada Kayoga. Dia sudah berapa lama dia dimuridkan, dia ikut pemuridan. Kayoga saya tanya, belum pernah tanya ya. Pas saya tanya apa kerjain pelayanan saya pakai. Saya bisa memahami aktivitas saya belajar PA ini, saya tulis buku-bukunya, ini saya buat Bapak Ibu. Kalau saya pakai etika, siapa yang mau etika saya? Siapa yang mau etika saudara? Siapa yang tahu saudara? Saya tidak. Apa Tuhan yang memiliki saya pribadi hadapan Tuhan? Betul apa yang Tuhan pikirkan secara yang luar biasa. Itu persembahan hidup yang kudus dan diperkenan kepada Allah, itu ada ibadahmu yang sejati. Saya pikir luar biasa ya pemakitan saya. Setelah pemakitan saya ambil sesi. Sesi apa? Saya ambil sesi tersebut. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kita tenangkan diri kita masing-masing. Kita tenangkan, apakah kita bergumul bahwa Tuhan Yesus telah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa umat manusia, secara dosa umat manusia.
umat manusia itu adalah suatu kebaikan. Kebaikan yang luar biasa. Kebaikan yang mungkin terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Di dalam persekutuan ibadah, kita persembahkan hidup kita kepada Tuhan. Tuhan, saya mau pelayanan. Mintalah kepada Tuhan. Mintalah kepada Tuhan. Kalau orang minta kepada Tuhan, pasti Tuhan akan kabulkan. Amin. Pasti Tuhan akan kabulkan. Saya juga berdoa, saya tidur juga tidak berani. Saya serahkan jiwa saya kepada Tuhan. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan kita yang esa, Tuhan Yesus Kristus. Kalau Tuhan tidak ada selain Tuhan Yesus Kristus, tidak ada yang mustahil. Bagi orang yang percaya akan memberkatinya secara kelimpahan, limpah. Sebagai hamba Yesus Kristus, jemaat sekalian, mari kita bertekun, berani diri di depan pelayanan Tuhan, di depan mimbar ini. Saya katakan, marilah kepadaku semuanya letih lesu dan yang beban berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Amin. Tuhan berikan kelegaan padamu. Kalau Tuhan tidak berikan kelegaan kepada kita, saya pasti berani. Saya pasti melayani Tuhan. Saya pasti melayani seorang pendeta. Kalau Tuhan berikan kelegaan, maka kelegaan itu yang luar biasa akan menutupi hakikatnya. Hakikat kita, hakikat sebagai orang percaya. Maka kita dengan kuasa api Roh Kudus menyala-nyala dalam kuasa kebaikan kita diucapkan. Jemaat dikasih Tuhan, secara dengan kondisi ini, kita selalu bersyukur, kita selalu bersukacita. Kalau Tuhan berani bersyukur, kata syukur itu pasti Tuhan genapi bagi orang yang percaya. Amin. Pasti orang genapi dalam hidup kita. Melalui nama firman Tuhan kita pada siang hari ini, menjadi sore hari ini, saya bersyukur percaya biarlah firman Tuhan menjadi berkat bagi nama Tuhan. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita kembali kita berdoa. Segala hormat bagimu Tuhan Bapa di surga. Bagimu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Di dalam memahami hati kami, memahami pikiran kami, seluruh kebadan kami ini mampukan oleh Tuhan. Biarlah kami tetap melayani Tuhan. Biar kami tetap memberitakan firman-Mu, ya dan amin. Biarlah kami berkorban atas segala hikmat, segala pengertian dalam Tuhan. Bapa di surga, kami percaya biarlah Tuhan memimpin pelayanan kami. Biarlah segala sumber penghibur kami rasakan di dalam data berbagai pergumulan, pergagalan dalam percobaan ya Tuhan. Biarlah kami tolong semua di dalam nama Yesus. Bapa di surga, terima kasih. Kami berdoa biarlah firman Tuhan menjadi berkat bagi nama Tuhan. Kami akan mengakhirinya dengan sukacita, damai sejahtera. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin.